Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini dari Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu bidah, ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar sedang berusaha untuk menanamkan ajaran sesatnya kepada jemaat Kristen Kolose. Mereka itu adalah orang Yahudi yang berbudaya Yunani, penganut campuran berbagai ajaran agama, yaitu Yahudi, Yunani, dan Kristen. Mereka itu penganut sinkritisme. Mereka telah menyusun dengan baik berbagai daya tarik untuk menarik perhatian jemaat Kristen Kolose. Dengan suguhan daya tarik itu, mereka telah berhasil mempengaruhi beberapa anggota jemaat dan menjadi pendukung mereka. Inilah daya tarik yang mereka suguhkan kepada jemaat Kolose. Yang pertama, mereka menyebarkan filsafat-filsafat yang tampaknya hebat, padahal filsafat itu kosong dan palsu. Filsafat pengetahuan gaib, padahal itu berasal dari tradisi manusiawi belaka dan dari roh-roh dunia, bukan dari Tuhan. Yang kedua, mereka sering bersaksi bahwa mereka sering mendapat penglihatan-penglihatan khusus dari Tuhan. Padahal itu hanyalah isapan jempol belaka. Mendengar berita tentang keadaan itu, Paulus yang menerima berita itu dari Epafras langsung menyurati umat Kristen Kolose dari penjara. Suratnya dititip melalui Epafras. Paulus berharap supaya umat Kristen Kolose dapat bertahan pada pendiriannya sebagai calon-calon pemenang pertandingan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya Paulus mengingatkan dan menghimbau umat Kristen Kolose supaya mereka tidak membiarkan kemenangan mereka itu digagalkan oleh bidah, oleh pengajar sesat yang kaya dan lihai dengan berbagai daya tarik itu. Sobat Kairos, peluang untuk gagal itu sangat besar, bahkan lebih besar dari peluang untuk menang. Untuk menjadi pemenang bukanlah hal yang mudah. Sebab di gelanggang pertandingan itu akan berhadapan dengan para petarung-petarung ulung. Untuk menjadi pemenang pertandingan iman sangatlah berat. Sebab di gelanggang perjalanan hidup ini, kuasa kegelapan akan memasang berbagai penjegal untuk menghalangi para petanding-petanding iman kepada Tuhan Yesus. Penjegal itu akan dipampangkan dalam bentuk yang bervariasi. Pertama, variasi ancaman, penganiayaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Kedua, variasi godaan kenikmatan duniawi. Dan ketiga, variasi penyesatan, yaitu ajaran menyimpang yang disajikan dengan beribu daya tarik. Ajaran yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kepalsuan dan rekayasa. Semuanya itu akan dikemas semaksimal mungkin oleh kuasa kegelapan, supaya para petanding-petanding iman itu berlomba pada jalur yang salah, karena jalannya telah disesatkan. Sehingga sudah pasti para petanding iman itu akan kalah, sebab sampai kapanpun mereka tidak akan bertemu dengan garis finish. Sobat Kairos,
sekarang kita sedang diingatkan oleh Tuhan lewat renungan hari ini, bahwa sekarang ini kita berada di atas gelanggang pertandingan yang sedang berhadapan dengan penjegal-penjegal yang lihai dan gigih berusaha untuk menggagalkan kita sebagai pemenang. Melihat pada keadaan itu, untuk menjadi petanding-petanding iman yang ulung, kita harus berambisi dengan usaha dan kerja keras untuk bisa sebagai pemenang. Dan inilah rumus untuk kita, supaya kita bisa menjadi pemenang dalam pertandingan iman kita. Yang pertama, arahkan pandangan kita kepada mahkota kemenangan. Sebab pandangan yang seperti itu akan menjadi imun dan produsen kekuatan untuk kita. Yang kedua, jangan terpengaruh oleh gaya lawan tanding kita, tetapi tetaplah fokus pada aturan tanding yang sudah kita geluti selama ini. Dengan rumus pertandingan ini, niscaya di akhir pertandingan kita akan tampil sebagai pemenang. Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 12. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.